everyone, welcome back to Learn English with me, Miss Lia. Today we will learn about narrative text. So, let's talk about narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imagination story to entertain people. Jadi, narrative text adalah teks cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. Social function of narrative text. Social function of narrative text is to amuse or entertain the readers. Jadi fungsi sosial dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Mari kita lihat tentang generic structure atau struktur teks dari narrative text. There are 4 generic structures of narrative text. The first one is orientation, complication, resolution, and the last one is reorientation atau optional ya, ini bisa ada dalam cerita, bisa juga tidak ada. Yang pertama kita lihat tentang orientation. The first paragraph present the story plot or background, include where the story take a place, when story happens, and who are involved in the story. Biasanya terdapat pada paragraf pembuka, berisi tentang di mana kejadian, kapan terjadi, dan siapa saja yang berperan dalam cerita tersebut. Next, complication, where the problems in the story is developed. Biasanya di bagian ini menceritakan tentang permasalahan yang mulai muncul atau yang mulai terjadi. Next, resolution, where the problem in the story is solved. The problem is solved either in happy ending or in sad ending. Biasanya bagian ini menceritakan tentang masalah-masalah yang sudah berakhir dengan akhir yang bahagia atau akhir yang menyedihkan. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir adalah reorientation, berisi tentang pesan moral dan saran dari cerita tersebut. Nah, ini optional, bisa terdapat, bisa tidak dapat dalam cerita. Jenis-jenis narrative text, mari kita kenal satu-satu. The first one is fairy tales atau dongeng. Cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak dan biasanya mengandung pesan moral. Second one is folk tale, cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Yang ketiga, mitos. Cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Yang keempat, fable, cerita yang menggambarkan tentang binatang. Yang kelima, legend atau legenda, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Mari kita lihat tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan dari narrative text. Nah, narrative text menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya, they live in a village atau he was a poor farmer. Lalu menggunakan action verb atau kata kerja aktif. Contohnya, went, walked, sang, slept, drove. Dan menggunakan conjunction atau kata hubung. Contohnya then, soon, before, after, as soon as. Dalam narrative text juga menggunakan direct speech atau kalimat langsung. Contohnya, you should go now, said Laras. Dan kalimat indirect speech, kalimat tidak langsung. Contohnya, the old woman said find the ring. Dan kalimat dan kata adjektif. Berikut contoh yang sangat sederhana yang Ibu berikan. Menceritakan tentang legend of Sura and Baya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.